اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي الهنية وهاب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبرين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. افتح لنا فتحا قريبا مبينا. قال المؤلف مسلم شيخ الإمام الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى في تأليف وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وروى ابن عساكر عن كعب الأحبار أن آدم أوصى ابنه شيئا فقال أي بني أنت خليفتي من بعدي فخذها بإمارة التقوى والقربة الوثقى وكلما ذكرت الله فاذكر إلى جنبه اسم محمد فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق العرش ثم تبت السماوات فلم أر فيها موضعا إلا ورأيت اسم محمد مكتوبا عليه وإن ربي أسكنني الجنة فلم أر فيها موضع رسولا ولا غرفة إلا وجدت اسم محمد مكتوبا عليه ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور الحور العين وعلى ورق قصب آجاب الجنة وعلى ورق شجرة طوبى وعلى ورق سدرة المنتهى وعلى أطراف الحجب وبين أعين الملائكة فأكتب ذكره فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها إلى آخر. والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an ila akhir ayat. Yang Allah Subhanahu wa taala karena cinta dan kasih sayang kepada kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu di setiap rakaat kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui didikan Allah dari Allah langsung untuk kita mensyukuri sebagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur tersebut dididik kita oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk kita mengucapnya dalam setiap kali kita melaksanakan salat menghadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara bagian daripada tujuannya yang bisa kita pahami, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita akan begitu banyak nikmat yang Dia berikan. Setiap kali kita baca surat Al-Fatihah maka pasti kita akan baca alhamdulillahirabbil alamin, dan bacaan itu kita akan baca nanti ketika kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahilladzi wa'ada sadaqana wa'adahu wa asrana wa warthana jannatan tabawwa sampai akhir ayat. Dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin setiap rakaat kita Allah Subhanahu wa taala ingatkan akan banyaknya karunia nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita lantunkan puji syukur kita di hadirat Allah atas segala nikmatnya, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala saat ini kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya bersimpuh di hadapannya. Alhamdulillah setiap kita semata memenuhi suruhan Nabi Agungnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariatnya. Dan insyaallah setiap kita datang mengharap hanya apa yang ada di sisinya dan semata taufik hidayah darinya Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini duduk bersama untuk memahami sedikit apa yang pernah diwariskan olehnya terhadap nabinya diwariskan kepada penerusnya, agar kita mampu berupaya untuk selalu menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang setiap rakaat kita pun kita berikrar di hadapan Allah, dituntun kita langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang dikasihi, dicintai olehnya. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan ini surat kecuali hanya untuk kita umat Nabi Agung Muhammad. Setiap kali kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, sadar kita atau tidak sadar kita sudah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kesungguhan serius atau tidak kita ketika kita berikrar untuk menjalankannya atau tidak. Kalau memang ketika kita mengucapkannya ada niat, insyaallah Allah akan bantu.
Karena Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, man fataha li nafsihi baban min abwabin niyyati salihah, fatahallahu alaihi abwab sab'ina baban min abwabit taufiq. Siapapun yang telah membuka untuk dirinya satu niat dari niat-niat yang baik untuk ia lakukan sesuatu kebaikan, maka Allah akan bukakan baginya 70 pintu taufik, kemudahan untuk dia melaksanakan, menjalankan niat tersebut. Kalau memang ada niat, ada jalan. Yaitu kita selalu melantunkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kalimat iyyaka na'budu, sadar kita atau tidak sadar, kita sudah berikrar di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghambakan diri kita semata hanya kepada Allah. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Rabb, na'budu. Saat ini aku, seterusnya, sampai kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan cara apapun, selalu akan menghambakan semata hanya untukmu. Karena Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena sayangnya Allah dengan kita umat Nabi Agung Muhammad, dan pedulinya Allah Subhanahu wa taala akan keagungan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi nabinya dan untuk umatnya yang dicintai olehnya, maka Allah Subhanahu wa taala bimbing giring untuk kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling pendek umurnya tapi umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Allah jadikan kita sebagai sebaik-baik umat karena sebab sebaik-baik Rasul Nabi Agung Muhammad, maka Allah jadikan kita sebaik-baik umat. Alhamdulillah. Karena yang perlu kita selalu ingat Nabi Muhammad. Karena Allah mengatakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai setiap hambaku, udhkuru, ingatlah kalian ni'matallahi alaikum. Satu nikmat yang menjadi sumber segala nikmat yang aku limpahkan terhadap kalian. Nikmat itu Nabi Agung Muhammad. Sebagaimana Allah menyatakan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya Allah telah melimpah ruahkan terhadap kalian nikmat-nikmatnya yang banyak luar biasa. Yang tidak kita ketahui dari yang kita ketahui dari nikmat yang melimpah ruah dari Tuhan kita Allah sedikit dari yang banyak. Allah menyatakan, ya Allah telah melimpah ruahkan terhadap kalian semua, terhadap setiap kita tanpa terkecuali. Ni'amahu, nikmat-nikmatnya zahiratan, baik secara lahir, wa batinah, baik secara batin. Yang kita ketahui dari nikmat yang Allah limpah ruahkan kepada kita, yang lahir atau yang batin. Jadi yang kita tidak ketahui sedikit dari banyak. Yang kita ketahui banyak, yang tidak kita ketahui. Dan Allah menegaskan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika kalian ingin menghitung wahai hamba-hambaku sekarang sampai kapanpun satu nikmat Allah, nikmat Allah yang telah Allah nyatakan sebelumnya, nikmat-nikmatnya Allah yang banyak. Tapi setelah itu Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah, jika kalian ingin menghitung saat ini sampai seterusnya satu nikmat Allah, satu nikmat Allah yang menjadi sumber segala nikmat, la tuhsuha, sampai kapanpun kalian tidak akan mampu sampai habis menghitungnya. Siapa kata ulama nikmat satu itu yang menjadi sumber segala nikmat, yang kalau kita hitung tidak mampu sampai kapanpun kita menghitung nikmat tersebut? Nabi Agung Muhammad. Makanya tadi kita dengarkan imam baca surat Fatihah. Dalam surat Fatihah Allah kenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad. Dan dalam setiap kitab suci yang pernah Allah turunkan, dari semenjak kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Adam sampai kepada Nabi Agung Muhammad, yang merupakan bagian daripada rukun keimanan kita, beriman dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan, berapapun jumlahnya. Tapi yang wajib untuk kita ketahui hanya 4 kitab suci. Kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud, kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa, dan Al-Quran atau Al-Furqan yang Allah turunkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
salam. Dan banyak masih kitab suci yang lainnya. Ada ulama mengatakan, ada riwayat mengatakan ada 104 kitab suci. Jadi semenjak Nabi Adam yang diturunkan oleh Allah sebagai seorang rasul, Nabi pertama sampai Nabi Agung Muhammad. Ada yang mengatakan 114 kitab suci semuanya. Ada yang mengatakan lebih. Bahkan ada yang mengatakan hampir 200 kitab suci yang pernah Allah turunkan dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Agung Muhammad. Dan tidak ada kitab suci yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala kenalkan akan semua nabi rasul dan umat mereka sampai kitab suci Al-Qur'an akan sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Adam ada Nabi Muhammad, di situ disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa dalam kitab Injil, itu ada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapatkan tidak ada kitab suci yang ada dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Agung Muhammad kecuali di situ banyak cerita tentang Nabi Agung Muhammad. Dan yang paling banyak cerita dalam kitab suci tentang Nabi Agung Muhammad kitab suci kita Al-Qur'an. Tidak ada yang diceritakan oleh Allah terhadap Nabi Rasul dari kitab suci yang pertama sampai kitab suci Injil kecuali Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan kitab suci Al-Qur'an lebih banyak bercerita tentang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai imam tadi baca Masya Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita sosok agung Nabi Muhammad. Allah sendiri langsung kenalkan kepada kita sosok agung Nabi Muhammad, terutama untuk kita umat Nabi Agung Muhammad yang Allah tidak kenalkan umat sebelum kita tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Agar ya kita kenal dengan Nabi besar Muhammad. Bukan hanya kita namanya dikenalkan oleh Allah sosok agung Nabi Muhammad, kita telah dikenalkan oleh Allah sosok manusia, makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semenjak Nabi Adam, para Nabi Rasul dikenalkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Qur'an. Yang Allah Subhanahu wa taala ungkap tentang mereka melalui 25 Nabi Rasul yang dipilih oleh Allah dari sekian Nabi Rasul yang diciptakan oleh Allah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah kenalkan sosok nabi-nabi, rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dari nabi pertama Nabi Allah Adam, ceritanya kisahnya sampai Nabi Agung Muhammad. Artinya perlu kita sebagai hamba Allah untuk menjalankan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, untuk mengenal sosok panutan, tauladan yang Allah Subhanahu wa taala sudah angkat dan utus mereka, yang sudah dibekali oleh Allah dengan kesempurnaan yang tidak ada kurangnya, untuk menjadi teladan kita sebagai umat, agar kita mampu menjalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya tadi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kita dengan Nabi Agung Muhammad sebagai pemimpin para nabi rasul yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi rasul seperti Nabi Agung Muhammad. Alhamdulillah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebaik-baik umat, karena beliau dijadikan oleh Allah sebaik-baik rasul. Sebagaimana Imam Busiri, seorang imam besar di antara imam-imam yang telah melalui kita, beliau ketika memahami apa yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya kuntum khaira ummatin, dan ini merupakan pendapat semua para ulama kita dari kalangan sahabat sampai sekarang sampai akan datang, beliau menegaskan dalam qasidah burdanya, busyra lana ma'syaral islam innana minal inayati raknan ghairan munhadimi lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam. Karena sebab akramir rusul yang termulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunna, maka jadilah kita semua ini umat akramal umami, termulia dari umat-umat yang pernah ada. Alhamdulillah. Kalau Allah kenalkan kita sosok agung Nabi Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada umat-umat sebelum kita, yang merupakannya mencerita kisah tentang mereka, bagian daripada ibrah, pelajaran yang bisa kita kutip, yang kita bisa ambil, yang bisa kita pelajari untuk kita jalani kehidupan kita.
Karena mereka merupakan panutan-panutan kita. Agar kita bisa hidup mampu, sukses, bahagia dunia akhirat. Maka lebih-lebih lagi kita harus mengenal, mengetahui sosok agung Nabi Muhammad. Kalau cerita Nabi Rasul, Allah menyatakan dalam kitab suci Al-Quran terhadap Nabi besar Muhammad, pemimpin para Nabi Rasul, Allah menyatakan, "Kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak." Semua yang telah kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, min amba'ir rusul, dari cerita, berita, kisah tentang para Nabi Rasul sebelummu, linutsabbita bihi fu'adak, agar kami betul-betul akan mantapkan dengan sebab itu, cerita itu, fu'adak, hatimu, jiwamu, kalbumu, dan mantap, biar kita tidak goyah dalam kehidupan ini. Kita lihat ABC fenomena yang ada. Apalagi Allah menyatakan kepada kita, linabluwakum ayyukum ahsanu amala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, ujian. Kehidupan di atas muka bumi ini semua ujian, nikmat ujian. Nabi Sulaiman tatkala beliau sudah mengumumkan kepada umatnya, bala tentaranya dari kalangan jin, manusia dan lainnya, sayembara untuk mereka, siapa di antara mereka mampu mendatangkan singgasana Latu Balqis yang ada di kota Saba, Yaman itu, ke Palestina, di tempatnya, di hadapannya, di mukanya. Dibuka oleh Nabi Allah Sulaiman pengumuman sayembaranya. Man ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Sebutkan oleh Allah dalam surat An-Naml, surat yang Allah ceritakan Nabi Allah Sulaiman, bisa kita buka. Siapa di antara Anda semua yang bisa mendatangi ratu, namanya singgasana Ratu Balqis, sebelum ia datang kepadaku dalam kondisi tunduk kepadaku, menyerah. Ratu Balqis sudah keluar dengan bala tentaranya untuk mendatangi Nabi Sulaiman, bawa hadiah-hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ketika mereka sudah meninggalkan istana, dalam perjalanan Nabi Sulaiman tahu, Nabi Sulaiman kumpulkan semua umatnya, bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia, bikin sayembara. Dari segi akal tidak masuk akal, karena memang karamah, mukjizat ya tidak masuk akal. Dan kala itu merupakan karamah, bukan mukjizat. Karena bukan Nabi Sulaiman yang mendatangkannya. Beliau bikin sayembara untuk umatnya, untuk pengikutnya. Yang bikin sayembara Nabi Sulaiman. Sehingga sana tuh seperti ini ya. Seperti mimbar mungkin, seperti mimbar. Tempat duduknya seorang raja. Tempat duduknya seorang raja. Tatkala singgasana itu ada di muka Nabi Allah Sulaiman, sekejap ada di muka Nabi dari Yaman. Wallahu alam bagaimana caranya pengikut Nabi Sulaiman yang mengamalkan kitab Zabur yang Allah turunkan kepada ayahanda beliau sekejap beliau mengatakan, qabla an yartadda ilaika tarfu, sebelum berkedip matamu ya wahai Sulaiman, kau akan dapatkan singgasana itu di hadapanmu. Sebelum berkedip matamu wahai Sulaiman, Nabi Allah, Rasulullah, utusan Allah, kau akan dapatkan singgasana itu di hadapanmu. Dia dapatkan singgasana Latu Balqis itu di hadapannya. Bukan mukjizat Nabi Sulaiman, karamah pengikutnya. Karamah pengikutnya. Tapi karamah dari satu umat, ya mukjizat dari nabinya. Karamah satu umat, mukjizat nabinya. Maka Nabi Allah Sulaiman ketika mendapatkan hal itu, maka beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini merupakan bagian daripada anugerah Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku. Ujian bagiku, apakah aku mampu bersyukur, apakah malah aku kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhanku. Ini Allah.
Nikmat pun ujian. Apakah kita mampu untuk bersyukur atau tidak? Semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjalankan iyyaka na'budu itu jalannya berliku berat, lebih berat dari yang kita bayangkan. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang membuat mereka tercengang. Membuat mereka terkejut. Setelah beliau bersama sahabat pulang dari peperangan Badar, maka beliau melontarkan satu pernyataan yang membuat terkejut semua sahabatnya. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad yang kecil, di hadapan kita ada jihad yang jauh lebih besar. Ya Rasulullah, pedang terhunus, berlumuran dan bercucuran dengan darah, nyawa melayang. Kira-kira ada yang lebih hebat dari ini? Beliau mengatakan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Tawagan nafsa. Ulama kita mengatakan tawagan nafsa la ta'man ghawailaha. Hati-hati terhadap nafsu. Jangan kau merasa aman sampai kapanpun, setiap detik nafasmu, dimanapun, siapapun anda. Siapapun anda, la ta'aman ghawailaha. Jangan merasa aman dari tipu muslihatnya. Nafsu. Siapapun anda, sekelas apapun anda, setinggi apapun kedudukan anda di sisi Tuhan anda, kecuali para Nabi Rasul dan pewaris-pewaris mereka yang sempurna, insyaallah nafsu mereka sudah menjadi nafsul mutmainnah. Sebagaimana Allah nyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nafsunya para Nabi Rasul. Dan itu nafsunya para pengikut-pengikut mereka sempurna dari ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Seperti berikut Nabi Allah Sulaiman tadi, yang bisa mendatangkan namanya singgasana Latu Balqis dalam sekejap. Nafsu. Tapi kalau kita, walaupun saya Masya Allah sorban ada, sampai pakai jubah, pakai imamah, walaupun saya hafal Al-Quran 30 juz, paham tafsirnya 1000 tafsir atau berapapun tafsir yang ada, Masya Allah kelihatannya, tapi la ta'man ghawailaha. Jangan engkau merasa aman dari tipu muslihat nafsumu. Fa innan nafsa akhbatu min sab'ina syaitana. Ketahuilah, sadarlah, meleklah, bukalah akalmu, ketahuilah bahwa nafsu itu lebih jelek, lebih membinasakan dari 70 syaitan. Andaikan ada 70 syaitan yang menggoda merayu kita, kanan kiri depan belakang semuanya, itu nafsu jauh lebih jelek, jauh lebih berat ujiannya bagi kita. Maka untuk memuluskan jalan kita, untuk iyyaka na'budu, maka kita harus ikuti panutan-panutan yang dititip oleh Allah terhadap kita untuk kita ikuti. Ingin sukses, ikuti Nabi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan sukses. Tanpa mengikuti Nabi Rasul sampai kapanpun tidak akan pernah sukses. Apalagi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah nyatakan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan banyak dalam kitab suci Al-Quran Allah singgung, bahkan Allah menyatakan, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapapun yang mentaati Rasulku ini Muhammad, maka sungguh ia telah mentaati aku Allah. Faqad ata Allah, sungguh betul-betul hakikat ia telah mematuhi aku Allah. Dan mungkin kita akan mengikuti kecuali kita namanya mencintainya, merindukannya, mengidolakannya, baru kita mampu untuk mengikutinya betul-betul. Tapi kalau enggak, ya ala kadarnya. Kita menjalankan bukan atas dasar cinta, bukan memang kepengen untuk ABC mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan anugerah yang besar darinya, hanya sekadar ikut aja. Nah, kita harus namanya mencintainya, merindukannya. Sebagaimana para sahabat Nabi Agung Muhammad, mereka
mencintai dan merindukannya. Takut mereka berpisah dengan Nabi Agung Muhammad. Makanya setiap kali Allah sebut Nabi Muhammad dan sahabat, biasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimatnya maaf bersamanya. Sebagaimana dalam surat yang kita kenal, yang familiar dengan kita, begitu juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad utusan Allah dan mereka-mereka yang ma'ahu bersamanya. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Karena mereka tahu kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Disitulah kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Sampai Nabi Adam, semua Nabi Rasul, nanti kelak di hari di padang mahsyar, mereka cari di mana Nabi Muhammad. Kelihatan bendera Nabi Muhammad, mereka berkumpul di bawah bendera Nabi Muhammad. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, wa biyadili wa alhamad yaumal qiyamah, Adam wa madunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Nanti kelak di hari kiamat biyadili wa alhamad, di tanganku liwa'ul hamad, liwa pujian, bendera pujian. Artinya seseorang megangi seorang yang paling sempurna dalam memuji Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang satu-satunya yang diizinkan oleh Allah kelak nanti di hari kiamat bicara dengan Allah. Dengan melantunkan puja-puji yang kata Rasulullah, Allah akan namanya ilhami kala itu kepadaku saat itu, kata Rasulullah. Aku tidak tahu apa itu puja-puji itu. Nabi Adam dan orang-orang setelah Nabi Adam dari kalangan Nabi Rasul, umat mereka akan berada di bawah bendera. Wala fakhr. Kata Rasul, tidak sombong wahai umat. Karena Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat yang telah Tuhanmu anugerahkan kepada engkau ya Muhammad, fahaddis, maka bicaralah engkau, ungkapkanlah engkau agar umat tahu, agar kita tahu siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus untuk kita menjadi panutan kita. Kita mengenal, mencintainya, dan tidak mungkin kita akan mencintai merindukannya setelah kita mengenalnya, kecuali kita mengenalnya. Dan setiap kali orang yang kenal dengan Nabi Muhammad, siapapun itu pasti akan mencintainya. Kalau memang hatinya bersih, hatinya baik, bagus. Kalau memang Allah inginkan kebaikannya, pasti setiap yang mengenal Nabi Muhammad akan mencintainya. Pasti. Dalam Maulid Diba dinyatakan, idza ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ahabbah. Siapapun yang melihat Nabi Muhammad badiha seketika, maka habah, gemetar tubuhnya karena hebat Nabi Muhammad, wibawa Nabi Muhammad yang begitu luar biasa. Tapi wa man khalatahu, siapapun yang bergaul dengan Nabi Muhammad, ahabbah, pasti akan mencintainya. Cintai Nabi besar Muhammad. Kita pun kalau kita mengenal Nabi Muhammad pasti akan mencintai Nabi Muhammad. Selamanya saking luar biasanya Allah cinta kepada kita umat, Allah kenalkan dalam Al-Quran sosok agung Nabi Muhammad. Tadi imam baca ayat-ayat yang Masya Allah menjelaskan kepada kita sosok agung Nabi besar Muhammad yang begitu agung mulia, yang begitu besar karunia yang Allah berikan kepada beliau, yang Allah tidak berikan kepada seorang Nabi Rasul selain beliau. Dan Allah kenalkan sekali lagi agar kita kenal dengan Nabi kita Muhammad. Setelah kita mengenal Nabi Muhammad, barangkali mudah-mudahan kita mampu mencintai Nabi Muhammad. Barangkali dengan kecintaan itu kita mampu merindukan Nabi besar Muhammad dan menjadikan beliau idola kita dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap kesempatan umur hidup kita, siapapun apapun kita dan apapun status dan profesi sosial kita. Karena kalau siapapun kita, apapun status profesi sosial kita, kalau ingin sukses Nabi Muhammad panutannya. Makanya dalam kitab ini seorang ulama besar di masanya, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allama Al-Muhaddis. Kalau dulu tidak ada gelar profesor, doktor, apa dan lain-lain sebagainya, MMS dan lain sebagainya, tidak ada. Itu semua baru. Kalau dulu termasuk gelar yang paling tinggi Asy-Syaikh. Kalau sudah seseorang dikatakan Asy-Syaikh itu berarti ulama besar, lebih dari profesor. Kalau sudah dijuluki Syekh, orang Bari, orang dulu. Kalau sekarang kan semua dipadai Syekh. Kalau orang dulu kalau sudah nyebut nama Syekh itu berarti ini sudah ulama besar.
di samping dia karismatik, namanya begitu luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini beliau Syekh Al-Alim, Al-Allama, Al-Muhaddis, pakar hadis, ahli hadis. Sekali lagi, orang dulu tidak seperti orang sekarang. Kalau seseorang itu diberikan title, kedudukan, berarti betul-betul orang itu namanya berhak untuk menerimanya. Memang betul-betul dia adalah orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa, apalagi beliau memiliki karya-karya tulis yang banyak, dan disebutkan di situ beliau sebagai seorang muhaddis, namanya Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dalam karya beliau Wasailul Wusul ila Syamil Wusul ini, namanya beliau ungkap tentang Nabi Agung Muhammad, kehidupannya ABC, agar kita kenal dengan Nabi besar Muhammad, agar kita mampu mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad. Di dalam karya ini sekali lagi beliau adalah Asy-Syaikh Al-Alim, seorang yang banyak yang berilmu, Al-Allama, yang luas ilmunya, Al-Muhaddis, seorang ahli hadis, orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, orang yang nampak namanya di mukanya simahum fi wujuhihim min atharis sujud, bekas sujud bukan bekas karpet, atharis sujud yang betul-betul, bukan bekas karpet. Kalau sekarang kan banyak bekas karpet. Jadi ngomongnya macam mana? Ngomongnya sembarangan, hatinya benci kepada muslim saudaranya. Naudzu itu bekas karpet, bukan bekas sujud. Beliau min atimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kelihatan orangnya tunduk. Setiap orang melihatnya akan ingat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang nampak darinya seorang yang rendah hati, rendah jiwa. Hidup kurang lebih 200 tahun sebelum masa kita ini. Beliau dalam karya ini beliau mengatakan bahwa Ibnu Asakir diwariskan oleh Imam Ibn Asakir, ulama besar di masanya. An Ka'ab al-Ahbar, dari seorang sahabat namanya Ka'ab al-Ahbar. Ahbar itu pendeta. Karena Ka'ab ini memiliki ayahnya pendeta. Tahu ilmu Taurat. Tahu ilmu At-Taurat. Dan ia belajar Taurat dari ayahnya. Belajar Taurat dari ayahnya. Dan disebutkan hadis yang beliau riwayatkan tentang namanya apa yang ada dalam kitab Taurat dalam Maulid Diba. Al-haditsus tsani an Ka'ab al-Ahbar qala 'allamani abi Taurata ila sifran wahidan kana yakhtimu wa yadkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatahtu fa idza fi nabiyyun yakhruju akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah hijratu bil Madinah sultan bi Syam. Dan beliau sebut dalam karya Maulid Diba, seorang ahli hadis juga di masa Syekh Abdurrahman Adiba, beliau disebutkan namanya riwayat Ka'ab al-Ahbar tentang bagaimana ia cerita dahulu bahwa ayahku telah mengajarkan kepada kitab Taurat kecuali hanya satu lembar. Illa sifran wahida, kecuali hanya satu lembar yang ayahnya tidak ajarkan, kemudian ditutup oleh ayahnya itu Taurat, dimasukkan ke dalam kotak. Karena dia seorang anak yang taat, anak yang hormat kepada orang tuanya, menghargai kedua orang tuanya, tidak berani bertanya. Apa itu? Kenapa ayah tidak ajarkan? Diam. Falamma mata abi. Tapi dia tahu ada yang tidak diajarkan oleh ayahnya. Maka beliau mengatakan, falamma mata abi, tatkala telah meninggal ayahku, fatahtu, maka aku langsung buka apa yang ada di dalam kotak itu, untuk melihat apa yang ada di satu lembar yang ayahku tidak ajarkan. Fa idza fi, maka tiba-tiba aku dapatkan di dalam satu lembaran itu, nabiyyun yakhruju akhiruz zaman. Ada seorang nabi yang keluar akhir zaman. Maulidu di Makkah, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya di Madinah, sultan bi Syam. Sebutkan sifat-sifat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan tadi, ada dalam setiap kitab suci yang Allah turunkan kepada setiap nabi cerita tentang Nabi Muhammad. Ini beliau cerita. Mungkin kita tidak sebutkan banyak semuanya. Anna Adam awsa bin Sisan faqal, sesungguhnya Nabi Allah Adam beliau telah berwasiat kepada anak beliau Sis, karena Sis meneruskan beliau menjadi seorang nabi rasul pengganti Nabi Adam, khalifah Nabi Adam. Ai bunayya, wahai anakku, anta khalifati min ba'di, engkau adalah khalifah setelahku. Fa khudha bi imarati taqwa wal urbatil wusqa, maka ambillah, terimalah dengan berwasiat aku kepada engkau, makmurkan
dengan ketakwaan muka bumi ini, urwatul wuthqa, tali ikatan hubungan antara engkau dengan Tuhanmu Allah dan sesama yang baik, yang menunjukkan namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama, langsung setelah itu beliau mengatakan, wa kullama dzakartallah fadhkur ila jambihi isma Muhammad, dan setiap kali engkau sebut Tuhanmu Allah, maka sebutlah setelahnya nama Muhammad. Wa kullama dzakartallah, dan setiap kali engkau sebut nama Tuhanmu Allah, wahai anakku sis, fadhkur ila jambihi, maka sebutlah setelahnya, di sampingnya, isma Muhammad, nama Muhammad. Lebih ada berwasiat kepada anaknya, setiap kali kau sebut nama Tuhanmu Allah, sebut di sampingnya berdampingan dengannya nama Muhammad. Fa inni ra'aitu isma maktuban ala saqil arsy, sesungguhnya aku telah melihat namanya tertulis di setiap saqil arsy, yang arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Allah ada ditiupkan ruh, maka ia melihat. Pertama yang dilihat olehnya di tiang arsy Allah tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Arsy itu ciptaan yang paling besar. Arsy itu ciptaan Allah yang paling besar. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah semua itu di bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kursi di bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah mengatakan kursiyuhus samawati wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu namanya di dalam, kalau taruh namanya langit bumi itu seperti kalau kita taruh uang kepingan 7, itu langit dan bumi, kursi Allah jauh lebih besar dari itu. Kalau kursi bumi dan semua ciptaan Allah ditaruh di aras, seperti 7 keping ditaruh di namanya padang pasir yang luas. 7 keping itu semua alam semesta yang Allah ciptakan, padang pasir yang luas itu arasnya Allah Subhanahu wa taala. Besarnya arasnya Allah Subhanahu, yang tidak tahu seseorang kecuali hanya Allah dari ujungnya ke ujungnya. Tsumma tubtu samawat, kemudian aku tawaf keliling langit yang ada. Falam ara fiha mawdi'an illa wa ra'aitu isma Muhammadin maktuban alaih. Aku tidak dilihat satu tempat di langit kecuali nama Muhammad tertulis di setiap tempat itu. Wa inna rabbi askananil jannah, dan sesungguhnya Tuhanku pernah membuat aku tinggal di surga. Falam ara fiha ghaswan wala ghurfatan illa wajadtu isma Muhammadin maktuban alaih. Aku tidak lihat di surga itu satu istana dan tidak lihat satu kamar yang ada di istana itu kecuali wajadtu, aku sungguh dapatkan nama Muhammad tertulis di atas setiap namanya istana dan kamarnya itu. Warakat ra'aitu isma Muhammadin maktubun ala nuhuril ulil ain, dan sungguh aku telah melihat nama Muhammad tertulis di atas di setiap namanya leher para bidadari. Wa ala waraq ghasab ajabil jannah, dan setiap lembar daun-daun yang ada di pohon-pohon yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala, pohon-pohon Allah yang banyak itu, setiap lembar daunnya ada tertulis nama Muhammad. Wa ala waraq syajatuba, dan setiap lembar pohon tuba. Wa ala waraq sidratil muntaha, dan setiap pohon namanya lembar namanya daun pohon namanya sidratul muntaha dan daun pohon tuba. Sidratul muntaha yang kita kenal itu Rasulullah naik ke sidratul pohon. Sidratul muntaha pohon. Di setiap lembar daun pohon tuba sidratul muntaha itu tertulis nama Muhammad. Wal atrafil hudud, setiap tempat-tempat yang tidak boleh dilihat di surga di belakangnya tertulis Muhammad. Wa baina ayunil malaikah, di antara kedua matanya malaikat, di dahinya malaikat tertulis nama Muhammad. Semua malaikat dan semua bidadari. Fa'aktir dzikrah, maka engkau perbanyaklah mengingatnya, menyebutnya. Fa'innal malaikata tadkuruhu fi kulli sa'at, ya, karena sesungguhnya para malaikat selalu mengingatnya Muhammad di setiap saat-saat mereka. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan fadhal. Ini mungkin sebagai masukan ya. Kalau kita baca Al-Quran jauh lebih hebat dalam mengungkap tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad. Karena Al-Quran hakikat yang ada dalam setiap kalimat yang Allah nyatakan, yang Maha tahu Allah Subhanahu wa taala. Ulama hanya sekedar mengungkap apa yang mereka tahu. Makanya pendapat mereka macam-macam. Yang tahu hakikatnya Allah,
Allah subhanahu wa alam nasyrah laka sadrak. Bukankah aku telah selalu lapangkan dadamu? Yang hanya tahu bagaimana cara Allah melapangkan dada Nabi besar Muhammad selalu itu dengan apa? Wallahu a'lam hakikatnya. Yang tahu hanya Allah subhanahu ta'ala. Kalau ada yang ditanyakan, fadhal. Fadhal. Bagaimana wujud yang harus dilakukan dalam mencintai Rasulullah. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan yang soleh yang luar biasa, beliau mengatakan dalam syair ya, memberikan nasihat kepada kita semua. Beliau mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu la'amri hadha fil qiyasi badi'u in kana hubbuka sadikan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Di antara tanda kita mencintai Nabi Agung Muhammad sebagaimana kita cinta kepada Allah, kita mematuhinya. Jadi ikuti Nabi besar Muhammad dalam gerak-geriknya, tidurnya, bangun tidurnya, apa yang dia ucapkan setelah bangun dari tidurnya, ke kamar mandi, ke WC, apa yang beliau sunnahkan, kakinya apa, doanya apa, di dalam WC apa yang harus kita lakukan, setelah ketika kita keluar, kaki apa, doa apa, ketika makan, sebelumnya, dalam menghadapnya, apa niatnya, dan apa yang dibaca setelahnya, dan seterusnya. Dan setiap status sosial yang kita miliki, yang merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita gunakan, namanya arahkan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Sebagai seseorang miskin, Rasulullah SAW contoh bagi mereka. Bagaimana Rasulullah menyatakan, ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, bangkitkan aku nanti kelak di hari kiamat nanti bersama orang-orang miskin, dalam kondisi miskin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, bagaimana sabar beliau dalam menghadapi kehidupan di atas muka bumi ini, karena beliau contoh bagi semua. Rasulullah tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, dan Rasulullah kalau makan tidak pernah punya namanya lauk 2 lauk. Rasulullah kalau hari ini kenyang, besok pasti beliau lapar. Dan tidak jarang Rasulullah kadang-kadang tidak makan sehari, 2 hari sampai 3 hari. Tidak makan, tidak ada yang bisa diisi. Tidak ada uang yang bisa dibikin untuk membeli makanan. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, pakaian perang beliau masih digadai kepada seorang Yahudi. Untuk apa? Untuk ngambil gandum. Biar apa? Biar ngasih makan anak istrinya. Tapi Rasulullah dalam mensyukuri nikmat Tuhan, ya Allah, bangun malam sampai bengkak kedua kaki beliau. Apa kata beliau? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Bukankah aku ingin ketika aku bisa mampu menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Tak pernah mengeluh Nabi Agung Muhammad. Kadang-kadang Sayyidah Aisyah mengatakan, rumah kami kadang-kadang tidak namanya basah,
sebulan, kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang sampai 3 bulan. Enggak basah, enggak masak. Jadi apa yang kalian lakukan, yang kalian makan kala itu wahai keluarga Rasulullah? Air sama kurma aja. Kenapa? Enggak ada duit yang bisa beli makanan yang dengan sebabnya dimasak. Rasulullah kadang-kadang datang siang hari kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, hal indak ta'am? Apakah engkau punya makanan?" "Ya Rasulullah, enggak ada." "Kalau begitu hari ini aku puasa." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada makanan, "Ya Aisyah, hal indak min idam? Apakah ada tutulan kuah?" Bahasa kita mungkin kuah karena mereka makannya roti itu kan sering kering, apalagi di sana susu mengkering. Jadi perlu ada tutulan untuk meringankan roti itu biar nyaman gigitnya, enggak susah. "Ya Rasulullah, enggak ada, cuma ada cuka aja." Ya Rasulullah mengatakan, "Ni'mal idam khal." Namanya tutulan yang bisa meringankan makan ini, dengannya yang paling enak, yang paling lezat adalah cuka. Kalau kita kayak apa? Cuka apa masam. Terus tidak pernah mencaci makanan. Kalau beliau suka beliau makan, kalau tidak suka beliau tidak pernah mencaci makanan. Dan apa yang disuka Rasulullah SAW tidak pilih-pilih. Itu Nabi Agung Muhammad. Padahal Allah tawarkan untuk Nabi Muhammad gunung yang ada di kota Mekah, Madinah itu bahkan kerikilnya menjadi emas. Imam Busiri dalam Qasidah Buddha beliau bercerita, "Warawadatul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'adu 'ala al-isami." Beliau pernah ditawarkan oleh Allah untuk menjadi gunung-gunung yang ada di sana emas, bahkan kerikilnya menjadi emas untuk digunakan. Silakan ya. Beliau menolaknya. "Ya Rabb, aku ingin kenyang sehari lapar sehari." Disuruh ditawarkan oleh Allah untuk menjadikan semua emas, tapi beliau memilih untuk kenyang sehari lapar sehari. Itu pemimpin yang paling ideal yang pernah ada, yang memimpin dunia ini, bukan memimpin hanya satu negara, memimpin dunia akhirat. Itu pemimpin. Kalau sekarang, wallahu a'lam, panjang kisahnya. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiat insyaallah. Mudahkan kita untuk mengikuti sempurna jejak langkah Nabi Muhammad. Allah luaskan si kita, sampaikan hajat-hajat kita insyaallah. Mudah-mudahan anak pondok ini yang hafal Al-Qur'an Allah mudahkan untuk menghafal. Allah kuatkan hafalannya. Allah mudahkan mereka untuk insyaallah menjadi hamba-hamba Allah yang iyyaka na'budu. Karena setiap ayat yang ada dalam Quran mendidik kita untuk iyyaka na'budu. Insyaallah semua kita dan semua saudara muslimin kita berharap insyaallah Allah mudahkan pemimpin kita dari presiden sampai RT dan semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi hamba yang beriman bertakwa. Mudah-mudahan Allah berikan Indonesia, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun rabbun. Ya Rabbi, itu harapan kami dan kami serahkan Indonesia kepada Engkau ya Rabb. Lihat para pemimpin kami dan semua rakyat Indonesia ini ya Rabbi. Jadikan mereka namanya hamba-hamba yang Kau cintai, jadikan Indonesia negara yang Kau cintai. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.
Ya